Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan membahas tentang isu pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Julini Ipratiwi dengan NIM belakang 041. Halo, perkenalkan, nama saya Audia Fatana Zahira dengan NIM belakang 063. Perkenalkan, nama saya Dwi Hena Optavia dengan NIM belakang 053. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamka dengan NIM belakang 046 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadil Fajar Prajogi, NIM 075. Dan terima kasih. Pengertian pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2, sehingga terjadi peningkatan suhu bumi. Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena adanya gas-gas buangan pabrik, kendaraan bermotor, dan buangan gas aktivitas manusia yang terakumulasi di atmosfer, kemudian menangkap energi panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Yang kedua yaitu efek umpan balik. Dan yang ketiga adalah variasi matahari. Efek umpan balik juga memengaruhi pemanasan global. Efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca, maka pemanasan menyebabkan lebih banyak air menguap ke atmosfer. Saat naik ke atmosfer, gas metana ini bisa menyebabkan efek rumah kaca sehingga mempengaruhi pemanasan global. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahunan atau siklus bintik merah, selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari. Aktivitas tersebut mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Ini adalah video dari proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, di sini bumi telah dikelilingi oleh gas rumah kaca. Sinar matahari yang memancar ke bumi, sebagian diserap oleh bumi, yang menyebabkan bumi menjadi lebih hangat. Serta sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa. Karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan sinar matahari yang semula sudah dipantulkan ke luar angkasa oleh bumi menjadi terperangkap sehingga terpantul kembali ke bumi. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat dan peristiwa inilah yang disebut pemanasan global. Gas rumah kaca sendiri tersusun atas N2O yang merupakan dinitrogen oksida, CO2 yang merupakan karbon dioksida, dan NH4 yang merupakan metana. Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca disebabkan oleh polusi udara karena pembakaran tidak sempurna dan penggunaan freon pada AC dan kulkas. Cara mencegah agar tidak terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yaitu dengan cara membatasi penggunaan freon, membatasi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri, serta tidak melakukan pembakaran secara berlebihan. Penyebab pemanasan global selanjutnya yaitu limbah pabrik. Kegiatan industri atau pabrik dapat menyebabkan pemanasan global karena banyaknya asap yang dihasilkan. Asap ini mengakibatkan polusi udara yang membuat lingkungannya tercemar dan jika dibiarkan maka semakin parah serta dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya yaitu deforestasi.
Salah satu dampak utama dari deforestasi adalah terjadinya penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gas yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Penyebab pemanasan global yang keenam yaitu limbah peternakan dan pertanian. Peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Sektor peternakan menyumbang gas metana atau CH4, nitrogen oksida atau N2O, karbon dioksida atau CO2, dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asam. Sedangkan pada pertanian, penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global karena pembuatannya yang mengemisikan gas karbon dioksida atau CO2. Pupuk kimia mengandung nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan. Namun, tidak semua nitrogen tersebut diserap oleh tumbuhan. Sebagian nitrogen dari pupuk dipecah oleh mikroorganisme ataupun mengalir bersama air. Nitrogen kemudian berikatan dengan oksigen dan membentuk gas nitrogen oksida atau N2O. Nitrogen oksida adalah gas rumah kaca yang memicu terjadinya peningkatan suhu bumi. Selain menggunakan nitrogen, pupuk kimia juga menggunakan senyawa amonia atau NH3. Amonia dibuat pada tekanan tinggi di bawah suhu tinggi sehingga membutuhkan banyak energi dalam pembuatannya. Energi tersebut didapat dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. Pembakaran bahan bakar tersebut mengemisikan karbon dioksida atau CO2. Dan yang terakhir adalah emisi gas bahan bakar kendaraan. Emisi gas bahan bakar kendaraan ada 5 unsur yaitu hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen oksida. Nah, dampak dari pemanasan global yang pertama adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang akan dihasilkan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, yaitu mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Nah, mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga yaitu terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun pada makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, dapat memicu terjadinya kekeringan dan juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian, serta dapat mengurangi aktivitas masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang dampak selanjutnya yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es-es di kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Dampak yang selanjutnya yaitu meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan pada ekosistem. Dampak yang terakhir dari pemanasan global adalah rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan kesamaan air laut. Hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Selanjutnya, beberapa penanggulangan pemanasan global yang bisa dilakukan.
Yang pertama yaitu mengurangi kendaraan motor pribadi. Langkah penanggulangan pemanasan global yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, maka akan berkurang pula emisi gas yang dihasilkan. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bentuk olahraga yang menyehatkan dan bisa dijadikan alternatif alih-alih menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian. Yang kedua yaitu gunakan barang hemat energi. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kedua adalah dengan mulai membeli dan menggunakan barang-barang yang hemat energi. Saat ini sudah banyak tersedia barang-barang peralatan rumah tangga yang diklaim lebih hemat energi. Bisa beralih ke model-model barang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu standar. Selain itu, beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan yang berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga itu tanam pohon. Langkah penanggulangan pemanasan global yang ketiga adalah dengan aktif menanam pohon. Bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, selama melakukan proses fotosintesis, pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Tanaman merupakan bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Beberapa tanaman juga bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Yang keempat itu minimalisir. Yang keempat itu kurangi penggunaan AC. Masih dalam upaya menghemat listrik, mengurangi penggunaan AC adalah langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan pemanasan global. Dalam kondisi planet yang semakin memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara dapat memperburuk perubahan iklim. Yang kelima yaitu minimalisir penggunaan pemanas air. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kelima adalah dengan mulai mengurangi atau meminimalisir penggunaan alat pemanas air. Dan cara ini sudah berkontribusi dalam upaya penghematan listrik yang sangat penting bagi kelangsungan pencegahan pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu terapkan reduce, reuse, recycle. Langkah penanggulangan pemanasan global yang terakhir yang bisa kita lakukan dengan sendiri adalah dengan mulai menerapkan program reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reuse, reduce, dan recycle adalah langkah yang sederhana untuk membantu mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Untuk studi kasusnya sendiri, di sini kami akan membahas peristiwa pemutihan karang yang terjadi di Taman Wisata Perairan Gili Matra, termasuk Gili Air dan Gili Trawangan. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang terletak di sebelah utara Pulau Lombok. Luas kawasan konservasi tersebut sebesar 2.954 hektar dengan perincian 665 hektar daratan, 227,65 hektar terumbu karang, 116,82 hektar padang lamun, dan 8,24 hektar hutan mangrove. Kawasan konservasi perairan tersebut merupakan salah satu kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN yang berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2012 telah dilakukan kajian ekologi oleh Wildlife Conservation Society atau WCS dan BKKPN Satuan Kerja TWP Gili Matra dengan tujuan mengetahui kondisi ekologi terumbu karang di TWP Gili Matra. Hasil kajian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar lokasi yang belum terkena bleaching. Ancaman penurunan kualitas ekosistem terumbu di TWP Gili Matra saat ini berasal dari perubahan iklim global yang mengakibatkan pemutihan karang massal. Pemutihan karang merupakan respon yang biasa terjadi terhadap karang Alcyonaria, Kima, dan anemon yang menyebabkan populasi Symbiodinium keluar atau terdegradasi, meninggalkan jaringan tisu karang yang menyebabkan pucat atau putih. Kondisi dari fenomena pemutihan karang ini berimbas pada kesehatan ekosistem terumbu karang di TWP Gili Trawangan.